Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk untuk memberikan materi gitu ya. Bukan dalam artian di sini saya lebih expert gitu dibandingkan adik-adik atau mbak-mbak di sini. Tapi saya izin saling sharing gitu informasi. Mungkin nanti ada informasi juga dari mbak adik-adik yang bisa di-share. Itu bisa juga gitu ya. Oke, untuk pertama itu ini. Saya belajar terkait gunung api gitu ya. Kan biasanya gunung api ini sangat kompleks dan dia itu kan kita lihat itu banyak tuh kalau di Yogyakarta kan lebih tepatnya itu kan ada di sekitar situ ada Gunung Merapi ya. Gunung Merapi itu gunung api yang aktif gitu. Nah, itu eh, itu banyak impactnya gitu ya Kak. Maksudnya itu dampaknya ke masyarakat sekitar juga harus harus waspada dengan adanya ini siapa namanya si gunung api Merapi ini itu dan itu perlu adanya suatu mitigasi gitu untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dari kejadian erupsi gunung api tersebut karena gunung api ini kan kejadian alam dan tidak tidak bisa di stop gitu maksudnya di jangan jangan erupsi itu nggak bisa kan itu kan karena kejadian natural itu kan natural disaster gitu ya aja kita bisa meminimalisir aja gitu dampaknya apa yang ditimbulkan dari si gunung api tersebut gitu kalau dia ada erupsi gitu. Nah, ada pertanyaan gitu kan banyak, kenapa sih gunung api itu ini erupsi gitu kan? Dia kenapa gitu ya? Nah, kemudian ada juga nih apa sih yang menyebabkan si gunung api itu meletus gitu kan? Maksudnya itu erupsi gitu. Nah, itu kan juga jadi salah satu faktor atau main question ya atau pertanyaan yang biasanya umum lah terbesit di bukan hanya di ini ya, bukan hanya di vulkanologis atau expert yang terkait tentang gunung api, tapi juga di masyarakat juga pada umumnya ya. Kenapa ya bisa gitu ya? Gitu. Maksudnya tuh kayak umum gitu, general gitu. Nah, terus habis itu ada juga tuh kadang-kadang itu kan di gunung api itu kan ada fenomena dia itu besar, itunya apa namanya explosion apa erupsinya besar. Ada juga yang erupsinya tuh cuma kayak kecil gitu nggak berbahaya gitu kayak misalnya nih abu keluar asap tapi putih tapi nggak begitu besar gitu itu kan kenapa itu ada semacam proses kok nggak besar semua gitu kenapa nggak kecil aja gitu kenapa kok ada kayak semacam pergantian di gunung api yang sama gitu maksudnya tuh di lokasi yang misalnya Merapi itu ya Merapi kan nggak semuanya erupsi besar ada juga yang besar tapi ada juga yang kecil dan itu juga ada juga yang nggak teramati tapi di alat monitoring kan kalau di gunung api itu ada alat monitoringnya gitu ya karena si gunung api ini dimonitoring selama 24 jam real time itu jadi ada aktivitas tiap harinya cuma kalau adik-adik yang eh, apa ya eh, tinggalnya agak jauh maksudnya tuh kayak ya agak jauh gitu nggak kerasa gitu ya apa ada aktivitas sebenarnya si gunung itu terus melakukan aktivitas cuma terpantau di alat yang dimonitorinya itu yang sensitif itu tadi ya oke sorry nah gitu nah kemudian juga berikut pertanyaan gitu ya pasti kan kalau ada suatu semacam ini kan ada kayak semacam ini ya tekan apa ya erupsi itu dia itu udah nggak kuat lagi gitu loh untuk ada saturasinya gitu apa ya namanya kayak dia tuh udah nggak bisa lagi tekanannya ditahan gitu di dalam jadi harus dikeluarkan gitu maksudnya ya tadi itu dengan cara erupsi tadi itu si gunungnya itu nah tapi itu kan pasti ada suatu kalau di kita itu kalau di apa namanya kalau di gunung api para ilmuwan itu ngomongnya itu magma chamber atau dapur magmanya lah tempat produksi si eh, itu tadi yang mengontrol si sistem erupsi yang ada di gunung tersebut. Nah, itu juga menjadi pertanyaan itu seberapa besar sih gitu apa apa namanya magma storage-nya atau apa chamber-nya gitu. Itu biasanya kayak misalnya di apa Gunung Toba itu ya, maksudnya tuh di Gunung Toba Danau Toba itu kan awalnya dari gunung kan yang sebesar yang bisa jadi kayak kaldera besar gitu karena ada erupsi besar banget sebelumnya. Nah, itu juga bisa dipengaruhi dari si magma storage-nya itu apa dimensinya gitu. Maksudnya magma chamber atau dapur magmanya gitu. Itu bisa juga jadi kayak itu kan kayak eh, kalau di kita tuh kayak power supply gitu kayak apa ya? Kayak misalnya kayak ya ini mm, eh, energi penghasil gitu dari situ ya. Itu nanti dari itu juga bisa jadi pertanyaan gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga si gunung api ini gimana sih caranya kita bisa meminimalisir dampaknya gitu ya.
yang terjadi gitu. Karena itu tindakan yang paling menurut aku yang paling penting itu tindakan preventif ini karena kan apalagi di Indonesia ya Indonesia tuh banyak banget gunung api dan kita harus berdampingan hidup dengan si gunung api tersebut gitu. Nah, caranya itu ya gimana si gunung api ini kita bisa hidup berdampingan nanti tanpa membahayakan kitanya juga gitu. Nah, itu juga jadi poin penting juga ya yang untuk yang nanti di kedepannya gitu. Nah, ini tuh ada video gitu ya, semacam ini kayaknya jelas lancar atau gimana ya? Lancar atau nge-freeze gitu atau gimana? Bisa tolong dikasih tahu ya? Eh, nge-freeze ya? Ini tuh video sebenarnya. Jadi ini video, ini tuh menunjukkan kalau di bumi itu dia itu yang kita dudukin itu dia nggak diem gitu ya. Kalau di record dari ini recordnya itu selama 100 tahun ke belakang gitu ya. Itu emang banyak banget rekaman seismik atau tuh ya. Itu ada gitu. Kayak semacam ini tuh kan menunjukkan alam gitu. Maksudnya itu apa fenomena dinamika bumi gitu ya. Karena di bumi itu oh ya bentar nih saya skip. Kenapa kok terjadi dinamika bumi ini? Maksudnya dalam artian kan kenapa sih kok dia ini selalu beraktivitas gitu. Maksudnya itu kayak nggak diem gitu. Maksudnya tuh padahal kan kita kita nginjak ini ya fan-fan aja gitu kan, nggak ada yang goyang-goyang itu cuma ada gempanya itu di gempa ya. Kenapa ya ada gempa terutama di kalau kita lihat ya mas-mas ya atau mbak-mbak itu ini di zona ini tuh. Ini kan peta dunia, tapi letaknya itu di daerah sini-sini aja gitu. Ada sih ya daerah sini cuma mayoritasnya itu tuh di daerah ini. Nah, yang apa namanya masuk ya Indonesia apa namanya di selatan itu hanya ada yang tahu nggak namanya ini siapa namanya apa gitu ada pasti terkenal gitu ini kayaknya kalau kalian baca berita di apa namanya yang terkait gempa-gempa atau kebencanaan gitu pasti tahu ini nama daerahnya apa gitu ada yang tahu ada yang tahu Eh, ya kenapa Ring gimana of Fire, Pak. kenapa Itu sorry 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 kenapa itu daerah Ring of Fire, Pak. Jadi dia cincin api Pasifik, daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik siapa ya yang aku yang iya, benar, benar. Ini siapa ini yang ngomongnya angkat tangan gitu ya, biar dia ke atas gitu. Maksudnya tuh kayak, saya soalnya, ini kan banyak banget nih mahasiswanya ya, ada berapa tuh? Ada 39. Tapi kalau misalnya angkat tangan aja sih, ada yang ini nggak siapa tadi yang ngomong ya, lupa. Oh ini, saya, Pak. Mbak Ya, Adela maaf, Pak. Nur ya. Mbak Adela, bener kan ya? Betul, Iya, Pak. iya. Kenapa? Iya, iya kenapa tadi Mbak? Jadi tadi yang Iya, Bapak tanyakan soal daerah tersebut iya, tuh daerah Ring of Fire. Jadi iya, daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang bener. terlewat di daerah itu tuh biasanya banyak terjadi gempa bumi atau enggak vulkanologi gitu, Pak. Ya, benar sekali ya yang disampaikan sama Mbak Adela ini. Ya. Terima kasih Mbak Adela ya. Iya ini benar. Ini tuh namanya Ring of Fire gitu ya. Itu cincin api gitu lah. Intinya ya bahasa Indonesianya gitu. Jadi emang ini lokasi pertemuan ini sudah merupakan zona subduksi gitu yang ada di Ring of Fire ini tuh. Jadi pertemuan antara lempeng gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri itu lempeng Eurasia sama Indo-Australia. Jadi dia emang dari yang untuk yang daerah Sumatera ya, tapi sebenarnya sebelahnya ada lagi itu. Jadi emang beberapa lempeng. Tapi kalau kita lihat nih ya, Indonesia ini ini sih cukup unik sih. Kalau misalnya ini tuh anggap aja itu cincinnya ya. Ini tuh maksudnya tuh apa namanya? Kayak bentuk cincin ya. Indonesia itu kayak mata cincinnya gitu, kayak emang bener-bener. Jadi emang bener gimana ya? Dalam artian itu kayak emang ya tidak kita salahkan ya. Maksudnya tuh secara seismik itu Indonesia itu emang banyak banget dan rawan sekali terhadap aktivitas itu tadi gempa bumi, entah gunung api gitu. Itunya apa namanya? Ya terbukti ya emang banyak banget gempa yang contohnya yang kayak kemarin di Aceh itu menimbulkan tsunami besar itu kan di Palu juga gitu kan. Emang Indonesia emang powerhouse-nya gitu lah maksudnya apa ya paling banyak gitu yang bang bumi gitu makanya penting sekali akan adanya mitigasi ini sih ke depannya gitu ya nah emang Indonesia itu banyak banget letaknya nah ini tuh rekaman selama 100 tahun gitu ya emang banyak banget terjadi di zona subduksi ini nah zona subduksi ini tuh biasanya juga menghasilkan tempat-tempat gunung api aktif di dunia itu letaknya emang di sini-sini gitu maksudnya tuh di daerah Ring of Fire ini tuh sebagian besar gunung api itu emang terletak di daerah situ gitu ya.
Itu nanti juga saya jelaskan kenapa kok prosesnya ada tuh si apa namanya gunung api yang kenapa letaknya di sini Ring of Fire, karena itu pertama sih intinya sih gini, pertemuan lempeng gitu ya, itu kan kalau misalnya tumbukan maksudnya tuh dia kompresi saling mendekat gitu ya, subduksi subduksi itu saling mendekat gitu, itu artinya kan otomatis akan ada satu yang lebih kuat satu yang lebih lemah gitu, jadi dia akan menujang ke bawah yang lebih kuat, itu nanti akan ya otomatis akan ini tempat kan menimbulkan adanya celah tuh si magma-magma yang fluid kan di bawah bumi ini kan panas gitu ya. Itu kayak material batu aja udah bentuknya kayak melt gitu, kayak melt material kayak magma itu. Nah, itulah lewat itulah nanti si magma-magma itu akan keluar dan menimbulkan kayak terendapkan di satu tempat yang menghasilkan kayak tadi itu yang apa dapur magma tadi dan menghasilkan si gunung api itu. Itu sih nanti ya, itu nanti ke depannya. Nah, ini ada juga nih tadi itu kan saya jelasin fenomena gempa bumi yang mana itu juga mengenerate gunung api yang akan terjadi di situ. Nah, emang di sini juga ada nih kejadian gempa bumi. Oh ya, saya jelasin ya. Kalau ini FEI, FEI itu indeks untuk mengetahui kekuatan erupsi. Kalau di gempa itu kan biasanya kita tahu, oh ini gempanya 5 skala Richter, kedalamannya berapa. Nah, kalau di gunung api ada lagi, ada sendiri namanya FEI gitu. Jadi ini Volcanic Explosivity Index gitu ya. Jadi menunjukkan berapa besar sih FEI kekuatan si erupsinya itu misalnya FEI 2 atau FEI 3 tapi jarang banget ini tersebar ke masyarakat karena emang biasanya ke vulkanologis aja atau orang di geofisik yang biasanya tahu FEI ini gitu. Mungkin kalau masyarakat awam kurang tahu ya, tapi ini ada skalanya gitu. Jadi emang semakin besar FEI-nya bakal semakin besar tingkat erupsinya gitu. Biasanya dilihat dari kolom abunya, maksudnya itu belum apa dia sampai asapnya itu berapa sih, berapa kilometer ke atas gitu. Itu menunjukkan juga besarnya energi gitu. Nah, juga ada apa rekod gitu ya dari beberapa kejadian apa namanya erupsi di gunung api di seluruh dunia itu emang kejadiannya itu emang banyak banget di daerah Ring of Fire ini kan sebenarnya kalau ini Ring of Fire-nya sama ini tadi gitu. Nah ini tuh yang besar yang apa namanya tingkat yang kayak apa ini apa yang kayak menonjol ke atas itu tuh FEI-nya. Jadi semakin emang semakin tinggi maka dia lebih panjang gitu ininya apa garisnya ini gitu. Jadi ya emang dan sebagian besar itu emang ada di Indonesia. Makanya tuh di kayak Gunung Tambora dulu monitoring at sekarang itu dulu banyak, banyak banget ada Krakatoa, maksudnya Gunung Api Krakatau, Gunung Toba, habis itu Tambora itu tuh merupakan salah satu apa ya, deretan-deretan letusan gunung api yang sangat besar yang terekam di sejarah gunung api apa erupsi dunia gitu. Dan itu terkenal banget sih. Tapi untung ya sekarang udah nggak kayak Tambora kayak gitu kan udah maksudnya tuh udah resign, maksudnya tuh dormant sementara jangan sampai kayak dulu lagi karena dia udah kayaknya udah terkeluarkan gitu jadi udah nggak sisa lagi tapi kalau Krakatau itu masih gitu dia menimbulkan namanya anak Krakatau gitu ya itu dulu besar juga nah itu ya tadi untuk apa namanya eh nah ini nih apa namanya gunung api ya ta. Nah kalau boleh tahu nih sebenarnya dari adik-adik di sini tahu nggak sih gunung api itu apa sih yang definisinya gitu ya nggak apa-apa dari bentuknya dari apanya gitu nggak apa-apa sih. Nah, apa sih yang kita tahu dari gunung api ini gitu? Apa gitu? Tahu nggak kalau adik-adik di sini gitu? Oh ya, Mas Muhammad Faris, bener ya? Ya, silakan Mas Muhammad Faris. Namanya Ya, benar dipanggil Pak. Mas Faris ya? Iya, Paris. Oke, Oke, mungkin gimana Mas Faris? izin sedikit menjawab tentang gunung api. Ya, setahu Ya, saya gunung api itu adalah eh, suatu celah atau rekahan di kerak bumi yang mm-mm. menjadi saluran dari keluarnya magma atau gas gitu Pak, singkatnya. Ya, bener ya, nggak ada yang salah sih, benar-benar Mas. Benar Mas. Terima kasih ya Mas Faris ya. Ya benar sih kalau Sama-sama ini Pak. kalau kita tahu itu dia itu si Volcano itu emang ya bisanya di ini ya apa namanya dia tadi kata kalau Mas Faris itu tempat keluarnya magma gitu dari dalam bumi yang mana dia melalui rekahan terus habis itu ada semacam kayak sistem koneksi gitu dari atas maksudnya itu dari bawah dari bawah bumi gitu ke permukaan yang itu bentuknya kayak apapun gitu itu benar sih Mas itu ya itu emang kayak gitu ya. Nah, tipe itu gunung api
pokoknya dia mengalami apa adanya semacam kayak aktivitas gitu, itu gunung api gitu. Bentuknya ya kerucut yang kayak biasanya kita lihat itu. Ada juga kan yang dia nggak ini kayak bukit, itu bukan vulcano. Kalau vulcano itu pasti menimbulkan adanya aktivitas gitu ya. Nah, ada dua kan tipenya, itu ada central type, ada type itu. Jadi dia itu kalau central type itu dia itu biasanya hanya di ini apa namanya, ada satu satu apa ya, satu tempat gitu dia erupsinya di situ kayak di Merapi itu central type gitu. Kalau di Semeru juga pokoknya kebanyakan di central type. Cuma ada yang fissure type. Fissure type itu yang kayak di Hawaii gitu. Dia itu nggak posisinya itu kejadian erupsinya itu nggak di cone-nya itu, tapi ada tuh di sebelah, nggak di cone-nya, padahal ada cone-nya, tapi dia itu karena emang alirannya ada apa magma plumbing system atau semacam kayak aliran magma dari dalam ke atasnya itu emang ada celah dan dia erupsinya di samping gitu, itu ada di biasanya di Hawaii gitu ya, di apa kepulauan Hawaii yang biasanya itu kan dia tuh dia nggak ini di atas rekahan tanah aja dia udah keluar magma gitu. Itu fissure type ya. Nah, kayak semacam gini, itu kalau central eruption itu yang kayak tadi itu dia ada di tapi kalau untuk yang fissure type itu emang benar-benar dia bukan di central cone-nya gitu ya, kayak direkam. Pokoknya dia ada koneksi. Biasanya itu kalau yang di Hawaii itu emang dia terkoneksi langsung, nggak ada magma chamber, nggak apa, dia tuh langsung terkoneksi langsung ke mantel. Nah, namanya tuh hotspot gitu ya. Jadi hotspot ini itu emang langsung ada koneksi ke mantel bumi gitu. Jadi saya juga mm, agak sulit ya, kompleks untuk menjelaskan dia terkoneksi langsung ke mantel itu. Emang dia di Hawaii aja adanya hotspot itu biasanya yang kayak erupsinya itu familiar kayak fissure eruption gini, karena emang dia langsung ada koneksi ke mantel. Terus habis itu ya ada tekanan, dia kan kalau tekanan pas berlaku hukum dia akan naik ke, udah nggak kuat lagi, dia akan naik ke atas kan gitu kan, naik 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 ke atas itu melalui celah-celah itu gitu, ada pokoknya ada celah, dia akan melewati si celah itu gitu, ada rongga ya, maksudnya ada rongga celah gitu untuk melewati itu gitu, yang mengisi ya kayak air aja sih, mengisi ke pokoknya apa ruang kosong gitu, itu akan diisi gitu. Ada juga yang side eruption. Side eruption itu ini agak jarang gitu ya. Maksudnya biasanya kita kenal yang central eruption. Tapi yang fissure ini kita biasanya lihat juga di berita-berita gitu. Kalau side eruption itu cone-nya di mana, itu biasanya kayak di Sakurajima Jepang gitu. Sakurajima Jepang itu ada dua apa namanya, dua apa ya, semacam kayak di Sakurajima Jepang itu letaknya di Jepang bagian selatan ya. Itu dia itu ada dua aliran, namanya Minamidake sama Asoa Crater gitu. Nah, jadi Minamidake ini dulunya itu dia di atas gitu, di puncak, di apa namanya, di summitnya, tapi dia akan berpindah berpindah karena emang udah ketutup yang summitnya kraternya ini, terus tiba-tiba ada yang kayak dia membentuk rekaan baru gitu, karena kan ini tuh selalu mendorong yang di permukaan itu selalu mendorong mendorong ke atas, jadi pasti akan ada rekahan yang terbentuk gitu. Nah, kadang-kadang sistemnya rekahannya itu nggak melulu di summitnya, dia akan merekam emang butuh waktu gitu ya. Nah, terus akan lama kelamaan itu entah di samping atau di mana gitu, pokoknya posisinya itu akan berpindah gitu dari summit crater ke ini. Nah, itu ada tuh side eruption yang ada di Sakurajima Jepang. It- itu letaknya emang nggak di puncak, tapi di sebelah sebelahnya gitu, nggak jauh amat gitu. Nah, ini ada juga yang super volcano, beberapa rekaman ya di Indonesia itu. Oh, dia masih itu ada rekaman yang mana dia itu FEI-nya itu yang paling, kan tadi kan, oh saya belum jelasin, FEI yang paling panjang itu maksudnya itu paling tinggi itu FEI 8 ya, itu adanya di Yellowstone. Dia tuh emang bener apa namanya, kalau kalian melihat film 2012 yang Kiamat itu salah satunya ada Yellowstone di situ gitu ya. Itu tuh erupsinya emang besar banget. Itu ada beberapa tipe, dan FEI Yellowstone inilah yang paling tinggi, jadi FEI 8. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lebih besar lagi dari Yellowstone, mungkin akan ada FEI 9 gitu. Karena FEI 8 ini, Yellowstone ini benchmark atasnya gitu. Kalau untuk nanti ada, ya semoga aja nggak ada ya. Itu nanti kalau misalnya ada lagi yang lebih dari Yellowstone itu akan nanti ada FEI 9 atau FEI berapa gitu. Tapi yang untuk saat ini tuh FEI yang paling tinggi itu FEI 8 gitu ya. Ini tuh beberapa rekaman yang ada di apa namanya, beberapa gunung api yang ada di dunia yang terekam gitu. Apa namanya, dua di antaranya itu adalah Gunung Tambora sama Gunung Krakatau. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Danau Toba itu. Tapi itu nggak terekam di history gitu ya. Jadi saya nggak menyebutkan itu. Toba itu emang dulunya gunung,
terus habis itu terbentuk semacam kayak kaldera gitu. Itu emang besar, itu besar banget itu yang Toba itu juga. Tapi itu lama banget itu kejadiannya berapa abad yang lalu gitu. Jadi emang kurang ter apa ya? Saya itu salah satunya juga ya kalau Toba itu. Tapi FEI 8 itu Yellowstone yang paling besar itu Yellowstone gitu. Mungkin Toba itu di antara ini. Tapi yang aku yang dapatkan itu ya 5 inilah yang bisa terekam gitu FEI-nya. FEI 8, FEI 7 itu Montabora, FEI 6 itu Pinatubo, di Filipina Krakatawa itu FEI 6 sama yang terakhir itu Vesuvius di Italia. Nah, saya itu emang beneran pernah ke sana, itu emang beneran kejadiannya itu ini di saya itu kan itu adanya di Pompei. Tahu kan paling kalau apa namanya pasti ada tuh filmnya Pompeii gitu ya itu dulu emang terkubur gitu jadi emang itu di dalam apa gunung api Vesuvius itu pas waktu itu kan nggak ada tuh yang namanya alarm atau monitoring dan ada peringatan kayak mitigasi gitu ya emang penduduknya itu kurang aware gitu ada edukasi terhadap bencana itu jadi pas waktu erupsi besar itu tuh emang menelan banget korban dan nggak akan masyarakat juga kurang teredukasi jadi ya apa ini gitu cuma bertanya-tanya aja tapi tanpa ada kayak evakuasi atau apa jadi ya emang asap erupsi itu terkubur gitu semuanya dan itu emang benar-benar saya ngelihat sendiri itu emang ada yang lagi tidur atau apa gitu mayatnya itu emang langsung ada untungnya itu ada kayak semacam foto-foto gitu dan ada fosil-fosilnya ya maksudnya tuh rekam jejak eh, manusia yang itu masih ada gitu dan itu di aku melihat sendiri itu emang bener lagi tidur lagi apa bincang gitu sama temennya itu langsung klub gitu langsung ada itu apa namanya erupsi besar itu gitu nah itu sih ya itu kejadiannya nah ini ya FII itu tadi itu ada pokoknya dia dari tingkat abu letusan tingginya berapa sampai tingkat sama material yang dikeluarkan itu benchmark dari FII ini. Nah, biasanya kalau untuk Hawaii itu yang terendah, ya Hawaiian itu biasanya FEI, misalnya tipe apa gitu, tipe letusannya Hawaiian, oh berarti dia kecil. Biasanya kalau dan di Semeru biasanya tipe apa, tipe strombolian atau tipe vulkanian gitu. Itu biasanya umumnya itu termasuk vulkanian atau strombolian. Ini tuh biasanya generalnya itu tipe letusan yang biasanya ada di dunia. Maksudnya kayak di Indonesia juga umum gitu. Kalau misalnya Merapi, yang pokoknya dia itu eh, besar tapi nggak besar banget gitu. Itu biasanya tipenya emang vulkanian gitu. Kayak gitu aja udah bisa Jogja atau apa itu kena abunya kan biasanya. Nah, ada juga yang tipenya Plinian. Ya, Plinian itu sangat tinggi banget. Maksudnya tuh dia tuh esnya itu maksudnya tuh apa ya, vulkanik as, maksudnya itu abunya itu sampai bisa sampai berkilo-kilometer, enggak berpuluh-puluh bahkan sampai ke negara lain. Kecuali ini tergantung ini ya, pembawa angin. Maksudnya itu pembawa pas waktu erupsi itu emang benar-benar ada faktor kayak angin yang mendukung ke arah mana itu akan ke sana tuh deposit yang paling banyaknya biasanya biasanya gitu. Misalnya di Merapi itu karena Jogja karena arah anginnya lebih dominan ke sana emang akan lebih banyak meskipun ada juga dia nggak ke sana karena kan dominannya terbawa ke sana cuma ada juga yang sebelah sisinya akan ada gitu tapi nggak seintens yang searah dengan arah angin pas waktu erupsi itu gitu. Itu ya. Nah, apakah semua gunung api itu bisa meletus gitu ya? Kan jawabannya tadi udah saya itu bisa tidak bisa enggak gitu. Nah ada juga tuh kan karena apa ya karena itu gunung api aktif itu emang bener-bener dia tuh selalu menghasil apa ya dia aktif itu dalam artian ini ya nggak selalu melulu keluar asap gitu ya karena kita tuh biasanya monitoring nanti saya jelasin habis ini itu yang monitoring di gunung api itu biar tahu gitu apa aja sih metode metode monitoring yang ada di gunung api ini karena alatnya itu di deploy atau ditaruh itu di sekitar tubuh gunung gitu dan itu tingkat sensitifnya tinggi gitu. Jadi dia ada gempa kecil aja itu terekam gitu. Gitu. Jadi itu emang benar-benar emang sangat ini sangat membantu. Nah, anehnya di Indonesia itu kadang-kadang alat-alat yang namanya monitoring itu dicuri apinya entah apa gitu itu kan juga membantu. Sebenarnya itu kan impact-nya ke mereka juga gitu ya. Tapi karena masyarakatnya belum teredukasi, jadinya ya semacam itu kayak misalnya contohnya di Krakatau kemarin. Krakatau pas waktu 2018 itu kan saya pernah tuh kemarin ke sana. Nah, itu cerita tuh si nelayan-nelayannya pas waktu sebelum 2018 itu emang kejadian besar banget itu ada tsunami itu kan ya karena ada si gunungnya bukan karena biasanya kan tsunami itu karena ada lempeng-lempeng itu kan pertemuan antara lempeng itu kan. Nah, pertemuan antara lempeng itu geser dikit aja itu udah menimbulkan magnitudo berapa dan itu bisa mengenerate
ini muka gelombang lautnya itu berubah dan itu menimbulkan tsunami. Nah, tapi yang kemarin itu benar-benar pure dari si gunung api Krakatau yang 2018 itu, karena si BMKG sendiri nggak ada tuh mengeluarkan gempa di situ gitu, dan bingung orang-orang kok nggak ada gempa. Biasanya kan ada warning tuh tsunami. Biasanya ada tsunami, BMKG itu gempa, tidak ada tsunami, gempa ada tsunami gitu. Biasanya ada informasi. Nah, kalau kemarin itu emang karena nggak ada informasi warning itu jadi bingung karena di situ nggak ada gempa. Ternyata sih penyebabnya itu si gunung api Krakatau itu hilang bodinya itu sampai besar, sampai dia itu yang ada kepundannya, maksudnya ada kayak body cone-nya itu hilang gitu. Itu ke ya apa mengenerate karena kan longsoran itu apa namanya teralirkan ke laut gitu ya. Jadi laut itu muka gelombangnya naik karena ada volume bertambah kan. Nah, saking volumenya gede banget itu menimbulkan tsunami. Nah, itu sih nelayan kemarin itu eh, apa sebelumnya itu ini apa sih alat ada namanya PFMBG gitu ya. Eh, Kalau di BMKG itu kan gempa bumi, PFMBG itu pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi itu badan yang di Indonesia itu yang khusus gunung api gitu. Itu alat monitoringnya tuh dideploy sebelumnya, tapi karena ada kurang edukasi masyarakatnya tuh akinya dihilangin, maksudnya akinya di apa namanya diambil gitu. Jadi kan itu kan ya kalau nggak ada akinya ya dia nggak akan bisa ada power supply dan untuk monitoring itu gitu. Jadi eh, nah setelah erupsi yang 2018 itu si nelayannya jadi sadar tuh, oh ini tuh jangan di ini apa namanya jangan dicuri akinya. Karena itu untuk kita kita juga gitu. Karena itu juga impactnya ke sana. Nah, makin apa ya, makin ke sini mungkin akan apa makin banyak gitu teredukasi masyarakatnya, terutama di masyarakat yang sekitar gunung itu ya, karena kan itu kan biasanya basicnya nelayan atau apa gitu, atau petani gitu. Nah, itu sedikit teredukasi dengan adanya ini kan, karena ini monitoring hanya inilah yang bisa dapat informasi dari situ alatnya gitu, secara saintifik gitu. Jadi ya tolong jangan dicuri-curi gitu. Itu karena emang akinya itu dicuri gitu, karena itu sangat bagi mereka itu kayak misalnya nelayan itu akinya itu bisa buat apa ya sumber listrik untuk di misalnya dia pas satu lagi berlayar gitu gitu sih. Nah, oke itu intermezzo dulu ya nanti ya. Sorry. Nah, kalau yang ini tuh ini apa namanya eh, gunung api itu ada juga yang dia itu meletus pas satu itu, tapi habis itu udah enggak. Nah, itu eh apa ya? Itu biasanya udah disebut dormant volcano gitu ya. Itu yang nomor tiga itu. Emang tapi ada juga yang benar-benar udah mati pada zaman prasejarah. Maksudnya sebelumnya itu kita tuh ada tahun 1960 kalau nggak salah, itu tuh acuan di mana sebelum 90 60 kalau ada erupsi biasanya dia itu tipe B atau tipe A. Jadi gunung-gunung itu nanti itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Mungkin nanti Mbak-mbak atau Mas-mas di sini bisa tuh searching di internet, banyak banget tipe A, tipe B, tipe C. Itu emang beneran dari tipe A itu dilihat dari itunya tahun kalau nggak salah 1960, itu setelah 1960 ada erupsi berarti dia akan ada tipe A gitu. Maksudnya itu setelah itu ada erupsi itu tipe A. Karena itu tadi kayaknya 960 ini dijadikan patokan di mana itu alat-alat monitoring itu udah terdeploy gitu, udah terekam gitu, bagus gitu untuk ngerekam si aktivitas gunung itu. Nah, sebelumnya kalau nggak ada, jadi nggak kerekam gitu, nggak ada dokumentasinya gitu. Nah, kalau yang gunung api yang dormen ini tahu nggak gunung api apa? Ada juga yang gunung api yang dia tuh lama banget nggak meletus, tapi tiba-tiba sekarang jadi gunung api aktif, jadi kebalikannya. Itu ada tuh. Ya kayak misalnya nih aku kasih contoh ya, itu Gunung Api Sinabung. Gunung Api Sinabung itu sebelum 2010 itu tuh nggak ada tuh berita Sinabung. Setelah 2010 itu kan ada tuh ya Sinabung yang itu di Sumatera Utara Karo itu erupsi lagi setelah lama tidak erupsi. Nah itu bahkan erupsinya sampai tinggi banget lagi, maksudnya tuh gede banget gitu. Nah itu juga jadi apa namanya jadi waspada kita, tiap gunung itu bisa berubah kondisi yang awalnya mati tiba-tiba aktif itu ada gitu. Nah, ini ya gunung api terbentuk itu karena adanya yaitu tadi sih benar zona subduksi ini ya. Ini yang aku lihat tadi itu kan emang sebagian besar itu letaknya emang di gunung api yang ada subduksi ya, karena itu ada lempeng gitu ya pertemuan zona subduksi. Kemudian ada tekanan itu meningkat drastis itu memicu ini kan mantle itu kan di sini tuh ada macam kayak cair gitu ya bentuknya, jadi dia akan lewat celah-celah ini gesekan antara si lempeng itu kan lama kelamaan itu ini nggak cepat langsung terbentuk gunung api ya, ada prosesnya gitu. Tapi untuk menjelaskan
secara biar bisa itu lewat cerah, terus habis itu akan terbentuk kepundan lama-kelamaan itu akan terbentuk sistemnya. Sistemnya itu udah terhubung gitu, emang ada magma storage atau magma chamber, terus habis itu ada rekahannya, udah deh, dia akan terbentuk sistem gunung api ini. Nah, ini muntahannya juga bisa menimbulkan tsunami ya. Nah, tsunami itu nggak semuanya ya. Maksudnya tuh ini gunung api yang ada di sebelahan dengan lautan. Kayak misalnya Gunung Krakatau itu. Kemudian eh, yang kemarin tuh yang lagi rame di Samudra Pasifik, yang Bunga Huta Paai itu yang ada di Samudra Pasifik, yang dia itu cuma pulau kecil, tapi tiba-tiba erupsinya gede banget. Terus habis itu menimbulkan tsunami yang sangat tinggi itu. Itu ya. Nah, ini yang Gunung Api Krakatau kemarin kan. Gunung Api Krakatau itu hilang ini. Dulu awalnya sebelumnya kayak gini, tapi tiba-tiba hilang badinya. Jadi dia kebentuk, habis itu ini sliding, dia tuh jatuh ke sini gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini kenapa warnanya warna lautnya ini loh. Warna lautnya ini berubah. Jadi dari dia jadi warna, ya biasanya kan kita biru ya. Itu warna orange. Ini juga jadi pertanyaan dulu pas Sabtu tadi. Itu kan emang kerekam tuh dari helikopter. Uh, ini tuh emang benar-benar warnanya warna orange keemasan gitu, bukan orange yang orange tembaga gitulah. Itu emang. Nah, sebelumnya tuh yang ini Krakatau sebelum tahun 2018, tahun ini emang segede itu gitu ya. Nah, ini tuh salah satu rekaman yang saat ini, apalagi kalau malam hari gitu ya, itu emang kayak masih lama dari gini gitu. Nah, ini tuh salah satu rekaman gitu yang diambil di TV itu cuma tiga MC gitu. Ini tuh tipe ini enggak begitu besar, tapi ini besar ya, MC dua atau empat gitu. Ini beberapa ini eh, central pun nah, di itu biasanya tipenya strombolian atau vulkanian. Kalau stromboli itu biasanya ada ritmenya. Jadi tiap 5 menit kita ada erupsinya. 5 menit nggak pas 5 menit ya, cuma rata-rata tiap 5 menit. Tiap 5 menit. Itu ada itu tipe strombolian. Nah, ada juga yang tipe Merapi. Tipe Merapi itu dia itu tipe vulkanian. Dia biasanya suka dicirikan. Biasanya kraternya itu nggak teratur. Dia itu nggak berada bentuk awan itu pertanian kayak di pagi itu pertanian. Ini juga ada kadang-kadang untuk pertanian yang Krakatau, cuma kadang-kadang aku pernah lihat di jurnal itu dia biasanya umumnya weak atau vulkanian lemah gitu. Kan tadi kan ada tuh tingkatannya, Hawaiian, Strombolian, Vulkanian, Ninian. Nanti slide-nya juga pakai aku share kok ke Mbak Yuli, nanti Mbak Yuli bisa jelaskan, distribusikan ke adik-adik sekalian gitu. Nah itu yang tadi itu ada yang tahu nggak kenapa warna kuning ini? Ya, ini yang atau ya. Ini karena ini sih dulu itu ada interaksi karena si magmanya ini masam gitu. Ini lebih condong karena adanya eh, besi atau Fe itu konten apa kandungan Fe-nya tuh tinggi dan itu berinteraksi dengan ini menimbulkan itu katanya ya kata si pengamatnya gitu. Emang komponen biasanya sih kalau magma itu komponen utamanya tuh silika itunya apa chemical komponen kimianya itu ini apa namanya silika tapi aku bilang pas aku kemarin ketemu sama pengamatnya ini kenapa ya bentuknya ini itu ternyata setelah diselidiki ini Fe maksudnya tuh ferro apa itu besi zat besi itu. Nah, ini udah segini tuh 2018. Nah, kemarin ke sana itu udah nggak segini tuh. Udah tertutupi dan udah pertumbuhannya cepet banget itu. Saya ada dokumentasinya gitu ya. Cuma saya nggak slide kan, apa namanya nggak kusisipkan sekarang di PPT-nya. Ini aku lupa, sorry, aku next time itu akan aku tunjukin itu hasil karena aku kemarin tuh ke sini benar-benar ke pulaunya itu bulan Oktober, akhir Oktober kemarin. Jadi benar-benar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu lah itu ke sini dan itu emang udah nggak segini, maksudnya tuh udah nggak kayak gini lagi, udah nggak ada new craternya ini, ada ketutup sama material vulkanik dan sekarang malah bentuk itu ada kubahnya gitu, jadi kayak bentuk kubah lava, jadi kayak ada kayak apa ya, kayak ini loh gayung terbalik gitu loh kayak gitu bentuknya kayak gitu dan itu keluar asap-asap gitu, itu lama lama kelamaan itu akan membentuk badinya juga kayak gini nanti dan akan kembali lagi ke fase yang sebelum selanjutnya gitu karena kan
prinsip geologi kan ada tuh ya, maksudnya the past is the, maksudnya tuh ya pokoknya kejadian sebelumnya itu kunci dari kejadian yang akan datang gitu. Jadi intinya ya kan emang namanya cyclic ya, maksudnya tuh siklus, ada siklusnya gitu. Yang kayak eh, apa juga ada siklusnya, kayak kemarin yang di Cianjur itu kan sebenarnya dulu, karena dulu pas waktu 60 tahun ke belakang itu ada gempa juga di situ. Nah, sekarang ada lagi gempa, tapi masyarakatnya karena 60 tahun kan udah lama banget, udah nggak terasa, udah hilang lah di apa isu-isu, apa bukan isu, apa namanya, topik ini itu. Jadi ada lagi aktivitas masyarakat yang mendirikan bangunan di situ gitu. 60 tahun kemudian ada lagi dan itu menimbulkan bencana lagi, dan sebenarnya kita bisa belajar kejadian itu dari kejadian sebelumnya gitu. Itu akan ada kayak semacam pembelajaran lah dari situ gitu. Ya sama kayak gunung juga, itu akan ada, dia nanti akan pasti, kalau aku kemarin lihat itu 90 tahun atau 80 tahun lagi gitu akan terbentuk kayak si badinya kayak gini gitu. Badi lagi seperti yang sebelum 2018 gitu. Itu ya. Sorry. Nah, ini ya, ini tuh salah satu yang itu dokternya kan memang hilang gitu. Menimbulkan tsunami pas waktu itu ya. Nah, ini sih. Oh iya, ini sorry. Berarti aku benar, udah aku sisipkan. Kamu Mohon benar. maaf, Kak. Suaranya tadi putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Oh ya, maaf nih Mbak ya, berarti koneksi internet saya nih. Eh, oh, terima kasih Mbak Yuli ya, maaf. Kalau ada yang kurang di apa namanya, kurang diperjelas, kalau pengen diperjelas lagi mohon dikasih tahu ya bagian mananya gitu, karena saya juga asal ngomong aja tanpa ada peringatan gitu, kurang tahu ya. Oke, terima kasih Mbak Yuli ya. Oke gitu ya. Ini salah satu contoh yang di Krakatau itu kemarin, itu body collapse itu emang ada gitu pas waktu 2018, 2019. Dilihat dari citra satelit juga ada tuh, citra satelitnya itu akan ketahuan juga. Ini bentuk yang diambil setelah 2019 sama pengamat PFMBG gitu. Nah, kalau sebelumnya jenis-jenis gunung api itu ada tipe-tipenya, ada ini ya. Ini briefing aja sih untuk tahu aja gitu. Karena ini slide-nya nggak banyak juga. Ini ada stratovolcano, ada perisai, ada cinder cone, ada kaldera, dan ada lava dome. Ini eh, umumnya itu jenis-jenisnya ini ya. Kayak stratovolcano itu ada di Semeru, ada di Merapi. Dia lebih condong biasanya bentuknya kerucut, kerucut yang sangat curam. Itu stratovolcano. Kalau perisai itu bentuknya landai gitu. Itu biasanya di Hawaii. Kalau cinder cone itu emang benar-benar dia bentuk kayak lingkaran, apa ya, kayak kerucut yang simetris gitu. Itu ini salah satunya, contohnya di US, itu di Oregon gitu ya. Ada di Caldera, contohnya yang kayak yang Yellowstone, ini Toba itu bentuk kaldera. Nah, lava dome itu biasanya kayak gini. Nah, kalau yang di Krakatau kemarin udah bentuk kayak gini tuh, tapi dia nggak keluar ini ya, keluar asap aja dia. Kalau malam sih katanya, karena malam kan petang, itu biasanya keluar lava pijar kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau siang biasanya asap aja yang kelihatan karena lebih terang, karena itu posisinya terang gitu. Ini lava dome yang ada di Kelut yang Jawa Timur kan, dekat juga dengan Jogja, itu pas satu tahun 2014 atau 2013 ya, itu kayak gini. Ya ini, oh kalau yang ini 2007 ya, tapi kan 2014 ada juga gitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah itu sebenarnya awalnya itu setelah erupsi 2007 ada juga dia tuh bentuk kayak masih danau gitu, tapi lama-kelamaan danaunya mengering, habis itu bentuklah pula kayak gini lava dome ini. Itu yang tahun 2013 atau yang terbaru yang 13 atau 14 itu ya. Itu kan adik-adik juga pasti tahu di situ karena kan lokasinya di, kalau terutama yang di Jawa Timur ya, itu pasti tahu ada abunya ke sana ke rumahnya gitu. Nah, itu sih. Nah, ini yang kemarin yang tadi aku sebutin ya, tipe-tipe erupsinya. Itu emang yang paling tinggi Plinian gitu ya. Nah, tipe Hawaii itu biasanya tuh dia lebih ini, lebih less distrust, maksudnya itu eh, dia enggak, bukan eksplosif, dia efusif, tapi dia akan melewati si magma itu kemana itu akan ini ya, terlibas gitu. Dia less destruktif ya, karena kecepatannya itu nggak cepat banget yang kayak awan panas yang tiba-tiba berapa kilometer per jam itu udah sampai ke itu, sampai menimbulkan masyarakatnya udah nggak bisa melarikan diri lagi. Tapi kalau yang Hawaii ini tuh dia karena lava tipenya gitu ya, dia tuh eh, pelan tapi pasti gitu. Dia tuh pelan-pelan, tapi itu dia tuh mendestruksi semua apa yang dilewati gitu. Itu Hawaii, itu Stromboli kayak gini ya tadi itu ya.
itu biasanya tipenya itu dia berirama stromboli ini. Ini di Hawaii itu karena ya Hawaii itu karena di pulau yang itu tadi Hawaii, Stromboli ini itu dari gunung api yang ada di Italia gitu. Emang tipenya kayak gitu. Jadi makanya namanya itu dari situ gitu. Dari Gunung Stromboli gitu. Vulkanian itu emang apa namanya dia lebih kuat ya, destruktif. Nah, itu biasanya emang condong condong kawahnya itu tidak beraturan, itu udah ya karena ada proses erupsi yang banyak dan ada struktur kuat tadi itu biasanya tidak bentuknya itu geometrinya itu udah nggak beraturan gitu. Nah, kalau yang pilihan ini yang itu agak cukup ya agak ini ya apa namanya cukup besar gitu. Ini pilihan ini malah yang lebih dia tuh tinggi banget gitu. Nah, ini biasanya paling the most effective all eruption. Jadi emang benar-benar efektif banget. Efektif dalam artian di sini dia itu mampu apa ya mengangkat si badi tubuhnya itu karena ya itu karena emang sih hal perbincangan juga kok bisa gunung itu tipenya Plinian, kok bisa tipenya itu Vulkanian, kok bisa tipenya itu Strombolian gitu. Itu karena ada sistem sih tekanannya tinggi banget didukung sama eh, apa namanya salurannya udah bagus, maksudnya udah bagus itu udah kayak tinggal lempar aja itu udah. Tapi ada parameter yang lainnya ya itu yang kompleks gitu. Kalau ini kan lebih umumnya lebih bisa dicerna gitu sama kita gitu. Nah, ini yang penting juga ya. Ini ada di sini juga ada tipe-tipe ini observasi apa namanya eh, monitoring apa aja gitu yang ada gitu. Apakah di sini ada tahu gitu? Mungkin Mbak Mas di sini bisa kasih penjelasan gitu nggak? Salah satu monitoringnya aja nggak harus semuanya ya. Biasanya kan Mas masih tahu tuh apa ya itunya monitoring salah satu monitoring yang di situ itu apa ya kira-kira ya? Apakah ada monitor ada nggak ada yang ditahuin gitu nggak monitoring apa aja yang ada di gunung api salah satu aja itu ada banyak tapi sebutin satu aja nggak apa monitoring apa gitu paling umumnya sih aku tahu sih maksudnya itu ini gampang ya monitoring yang paling umum itu tahu lah ada yang tahu nggak Mbak Mas di sini monitoringnya itu kayak gimana kalau dari kebencanaan ada yang tahu belum ya monitoringnya salah satu aja yang pasti umum sih ini sih ya monitoring secara visual ya Mas Mbak ya itu kan paling umum banget loh biasanya tuh dia ngeletakin apa kalau visual biasanya di ini visual secara visual masa visual pasti ada alatnya kan apa ada yang tahu nggak ada yang tahu itu ini ya kamera ya Mas ya kamera Mas Mbak gitu ya adik-adik ya pasti dia itu ada visual jadi ada rekaman secara CCTV lebih tepatnya CCTV secara 24 jam secara visual nah biasanya dia itu ada infrarednya jadi kalau malam masih masih kelihatan tuh dari situnya juga gitu itu CCTV ya nah ini salah satu contoh monitoringnya ya monitoringnya banyak tuh yang visual salah satunya CCTV kemudian ada yang seismik itu biasanya untuk mengetahui ini bawah permukaan itu dari gelombang. Ya, biasanya tuh dia kan gunung api itu kan ada rekahan diisi sama si itu sama fluida magmanya itu. Nah, gesekan antara si fluid sama si apa namanya dinding-dinding di sebelahnya itu akan menimbulkan getaran gitu dan itu dicatat sama seismik itu gitu. Samanya seismometer. Seismometer alatnya. Tapi biasanya kan taunya yang di berita-berita itu yang itu loh, yang jari-jari apa yang kayak detak jantung, bukan detak jantung apa. Pokoknya dia tuh ada kayak alat kertas gitu terus dia kayak bergerak-gerak gitu. Nah, itu namanya seismograf gitu. Ya, alat ini loh yang ini yang diterekam alat rekamannya yang jari apa namanya jarum-jarumnya yang bergerak itu. Nah, semakin besar erupsinya, maka intens amplitudonya yang jarumnya itu akan semakin besar gitu ya, dia mengenerate-nya gitu. Itu yang seismik. Kali ada juga yang deformasi. Ada nggak yang tahu deformasi ini kayak gimana? Jadi ada tuh emang di gunung api ini kembang kempis, maksudnya tuh tapi kalau tapi kalau Mas Mbak ngelihat secara visual nggak mungkin dong Merapi itu ngempis ngembang gitu. Tapi
alatnya itu ada tuh yang sensitif banget. Emang ada tuh kembang kempisnya tuh nggak kelihatan secara kasat mata kita karena mata manusia kan juga punya keterbatasan. Tapi kalau alat yang sensitif berapa mili atau senti itu emang beneran emang terrecord gitu ya, maksudnya terekam dari alat yang namanya tahu nggak kalau yang deformasi ini alatnya apa? Oh, enggak, ini ya, karena baru juga ya. Nggak apa-apa sih. Itu GPS ya, GPS. Biasanya mas-mas pakai GPS kan? Teknik sipil pastilah ada GPS. Maksudnya tuh GPS kayak semacam itu tuh di gunung api juga ya. Itu GPS, maksudnya tuh ditaruh untuk mengetahui perpindahannya gitu. Jadi lokasi di situ, tapi karena dia misalnya magma ke atas, itu kan inflasi. Magma ke atas kan berarti kan tubuhnya nanti mengembang gitu. Erupsi dia kan materialnya udah terlepaskan, pasti dia kempis gitu ya. Itu jadi deflasi itu. Jadi proses itulah gitu yang kalau di monitoring yang GPS yang di volcano ya. Tapi saya kurang tahu tuh kalau yang di aplikasi untuk yang kebangunan GPS itu kayak gimana. Itu kayak ya untuk intinya untuk mengukur si perpindahan posisi itu kayaknya. Kalau untuk yang geokimia, apa geokimia itu sama geologi itu biasanya dia ngambil sampel di batuan lava berapa atau berapa dia ambil ambil dia sampling tuh. Oh ternyata dulu kandungannya ini masam atau tingkat atau apa namanya basah gitu. Jadi dia ada tuh biasanya eksplosif atau gempa yang erupsi besar itu biasanya masam gitu. Jadi yang mengandung yang tadi kayak konten silika atau Fe-nya lebih tinggi. Gitu itu biasanya lebih cenderung ke eksplosif gitu. Kalau itu karenanya sih mengandung itu kalau mudah teruapkan, mudah mengembang intinya itu. Kalau ada gas, oh kalau ya intinya gas itu ya ada apa ada H2O-nya itu dia tuh kalau tiap kali ada tekanan dikit temperatur naik itu akan mudah mengembang dan mengembang itu menekan sekitarnya jadi volumenya itu apa ya tertekan gitu jadi itu menimbulkan eksplosif biasanya. Itu dari geologi atau geokimianya itu bisa dianalisa juga gitu dari situ. Kemudian ada juga yang remote sensing. Remote sensing itu dia penginderaan jauh gitu. Nah, itu bisa juga dari satelit. Jadi dari atas si satelit ini tuh kan biasanya kalau ini otomatis kalau yang satelit. Maksudnya otomatis satelit itu dia berputar terus kan. Mengorbit di bumi asalkan jadi dia eh, akan ada tuh secara kontinu datanya gitu perubahan deformasi. Biasanya GPS sama si ini apa remote sensing ini tuh saling ini biasanya apa eh, mendukung gitu. Ya semuanya sih mendukung ya cuma berdekatan maksudnya itu deformasikan perubahan muka kembang kempisnya lah. Remote sensing juga bisa ngetahuin dari siapa namanya perpindahannya perubahan morfologinya dan karena dia juga biasanya dianalisa dari citra satelitnya dari satelitnya itu akan nanti ketahuan akan ada semacam deformasinya seberapa gitu. Cuma dia nggak teliti kayak si GPS ya, karena kalau di GPS itu dia tuh kan dicantum di tubuh gunungnya itu lebih teliti daripada yang satelit yang jauh jaraknya. Jadi dia resolusinya itu nggak sampai seteliti yang di GPS yang ditaruh di tubuh gunungnya biasanya. Tapi dua-duanya bisa mengidentifikasi adanya itu tadi deformasi atau perubahan si tubuh gunungnya itu tadi itu akan ada bisa tahu ini biasanya oh arahnya ke sini tuh oh dia udah tumbuh apa udah ada magma ke atas itu dari perubahan si tubuh gunungnya mengembang gitu itu bisa juga atau juga bisa drone sekarang yang drone yang terkenal ya maksudnya itu yang cukup familiar itu dari drone. Kalau tapi drone ini biasanya temporary jadi dia biasanya nih berkala misalnya tiga 3 bulan sekali di record 3 bulan sekali di record nggak mungkin tiap hari dia terbang selama 24 jam tiap bulan tiap jam tiap menit enggak tapi temporary gitu dia biasanya memvalidasi dari hasil satelit atau si deformasi untuk mendukung aja sih gitu itu untuk alatnya ya itu nanti aku biasanya nah alat-alat semua itu biasanya kalau di gunung api yang udah modern gitu ya pada umumnya udah sekarang gitu di Merapi atau di mana ini oh, sorry. Itu ini secara ini dia biasanya apa namanya dikontrol di namanya ada namanya pos pengamatan nah kalau misalnya di kita namanya pos pengamatan gunung api gitu jadi alat-alatnya itu dideploy
atau ditempatkan di sekitar gunungnya. Ya kayak misalnya tiltmeter, GPS, infrasonik, seismometer, kemudian ada ini apa CCTV, itu semuanya ditaruh di gunungnya, tapi kitanya nggak mungkin ada di situ juga, maksudnya agak jauh gitu. Karena kan kita pantau dengan data-datanya itu akan ditransfer ke pos pengamatan gitu. Dari pos pengamatan itu akan dipantau. Kayak misalnya kemarin saya ke Gunung Api Krakatau itu harus ditemenin sama satu pos pengamatan karena kan gunung apinya masih aktif tuh. Dia bawa kayak handy talkie itu kayak telepon apa tuh yang misalnya ngerekam. Jadi posisinya bunyi gitu. Emang di Krakatau di pos pengamatannya ada bunyinya tuh biasanya di ini bunyi kayak gitu. Ya, nah, pas aku ada MC bunyinya tuh beda lagi, kayak ada beriramanya gitu, kayak itu bisa terekam dari si handy talkie yang bapak yang ikut sama kita itu ini apa namanya suaranya tuh oh ini aman, oh ini enggak, ini aman, ini enggak gitu. Jadi itu kayak semacam alat 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 bantu mengetahui dia kondisinya pas satu kita, karena pas satu kita lagi berkunjung ke gunung api yang aktif itu, eh, alatnya gimana sih monitoringnya gitu, apakah oke, apakah enggak gitu. Misalnya dia eh, enggak nih, pasti akan terekam di seismometer apa di alat-alatnya itu, dan alat-alatnya pun ke yang sistem informasi yang ada di itu yang ada di pos pengamatan dan bilang kalau ini lagi bahaya banget gitu dan jangan mendekat gitu. Nah, gitu sih, itu terekam dari alat yang namanya pos pengamatan. Alat-alatnya semuanya di deploy di sini, makanya ada juga yang setiap kali erupsi alatnya rusak gitu. Alatnya maksudnya tuh tertimpa antara bom vulkanik atau vulkanik bom gitu. Jadi otomatis harus ya di deploy lagi atau dibuat lagi gitu. Atau kadang-kadang juga ada maintenance gitu. Alat-alat semua ini tuh di maintenance ya. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan itu si pengawas pengamatan itu bertugas untuk memeriksa gitu, mungkin apa performanya apakah gimana gitu. Gitu sih itu untuk yang monitoringnya. Kalau monitoringnya itu salah satu contohnya itu yang ini, yang apa namanya di pos pengamatan itu kita tahu kalau itu adalah kamera CCTV ya. Itu kalau siang yang ketahuan tuh malam ini di Gunung Krakatau. Nah, kalau malam bisa dipantau dari infrarednya gitu. Nah, mereka juga punya kayak digitalnya gitu, apa sinyal digitalnya udah terkonvert ke komputer gitu. Nah, biasanya dari pos pengamatan misalnya di Krakatau nih, di Krakatau kan juga ada pos pengamatan. Nah, nanti akan ditransfer ke Bandung. Bandung itu pusat pos, ya itu tadi PVMBG, pusat vulkanologi itu. Jadi semua gunung-gunung api aktif itu ada pos pengamatannya. Nanti hasil dari pos pengamatan itu akan ditransfer langsung ke PVMBG sebagai yang maksudnya itu pusatnya, dan biasanya kan kalau ada berita apa-apa ke PVMBG karena dia juga emang sumber informasinya ke sana gitu. Itu untuk untuk pemantauan gunung api di Indonesia itu seperti itu gitu ya. Jadi ada apa pengamat pos pengamatnya di sekitar gunung itu, habis itu nanti ada pusatnya lagi untuk mengorganisasi pos-pos pengamatan yang ada di Indonesia itu. Nah, ini visualnya, nah ini bentuk apa namanya, bentuk apa rekaman seismiknya juga di sini, dari ini visualnya pas waktu lagi berkabut atau lagi apa itu. Ini nanti sih aku yang ini rekaman seismiknya ini nanti ada juga monitoring seismik ya. Ini kan salah satu contohnya apa namanya siang, pagi, malam gitu ya. Itu terekam selama 24 jam. Jadi datanya itu emang continuous gitu ya. Karena monitoring, kita dimonitoring karena inilah salah satu bentuk tindakan preventif dari mitigasi, itu kita harus monitoring selama 24 jam. Nah, ini ya. Ini salah satu contohnya aja sih. Ini salah satu contoh. Nah, terekam kan dari infrared itu di gunungnya. Nah, ada juga yang namanya seismik ya. Kalau seismik itu pemantauan dari gelombang seismiknya. Namanya seismograf, ini seismometer yang perekamnya ini loh, yang ada di jam-jam ini namanya seismograf. Ini tuh tipe-tipe apa namanya? Karena ada ini salah satu contoh rekaman gelombang seismik, gelombang P sama gelombang S gitu. Ini bentuk gelombangnya itu terjadi karena ya ini tadi ada magma ke atas melewati celah-celah, dia akan menimbulkan satu waveform gitu. Kayaknya ada videonya deh nanti deh. Nah, kalau untuk deformasi GPS, bukan GPS biasanya yang kalian itu ya, ini
ditaruh kayak gini sih modelnya. Terus habis itu pokoknya dia ada kayak atasnya itu apa ya? Kayak ada pundungannya gitu. Biasanya dia ditanam. Nah, ini enggak, kalau ini ditaruh di atas. Biasanya ditanam cuma pundungnya doang di atas ini. Saya kemarin lihat yang di Krakatau itu di ini tanam gitu ya, ditanam di dalam. Jadi pas aku lihat di atas di permukaannya itu cuma kelihatan tundungnya ini doang. Ada juga yang tilt meter. Ya ini sih, dari dia akan ada magma, terus habis itu ke atas akan ini inflasi, kemudian habis itu akan terekam kan akan mengembang gitu kan, tiltnya increase gitu. Nah, kemudian kalau satelit itu dia kan biasanya dia mengcover area yang monitoring 24 jam, dan dia satelit ini datanya bisa diakses ya dari internet. Jadi nggak harus ke PVMBG atau apa, nggak harus ada kerjasama sama PVMBG. Karena kalau PVMBG, kalau alat yang seismometer atau GPS tadi itu nggak bisa tuh kita akses, jadi kita harus ada kerjasama untuk mendapatkan datanya itu gitu. Agak ribet juga sih administrasinya. Tapi kalau satelit ini enggak, karena dia udah datanya itu disebar secara free di internet. Ada yang berbayar, cuma ada juga yang enggak gitu. Jadi udah, menurut aku udah bagus banget yang untuk satelit itu. Jadi kita nggak harus punya kerjasama dulu sama si PVMBG baru kita bisa mengolah data gitu. Karena satelit ini udah open dan dia udah 24 jam juga, dan tapi khusus untuk deformasi aja gitu. Nah, satelit ini salah satu contohnya itu sih. Karena saya mengalami sendiri sebagai instansi yang bukan bukan authority untuk sumber data, itu saya harus punya PKS dulu atau kerjasama dulu sama si PFMBG untuk dapat datanya yang mana saya olah, karena kan saya peneliti ya, jadi saya meneliti dari itu dan untuk gunung api itu, jadi emang agak sulit untuk administrasinya gitu. Kalau kita bisa sih ngambil data sendiri gitu, cuma untuk yang namanya seismometer sama alat yang kayak ini tuh sangat tinggi biayanya, jadi apa ya, biaya juga jadi pertimbangan juga bagi kita. Nah, kemudian ada yang drone. Kemarin saya juga mengambil data drone. Kalau drone kan gampang tuh ya, kita tinggal um, bawa si drone-nya itu terus terbang di ini untuk mengetahui temporary, untuk mengetahui apa namanya morfologi update-nya gitu terbarunya. Nah, kalau kalau yang ini itu pengolahan data dari, untuk yang GPS biasanya dia itu emang direkam, biasanya itu akan ada arahnya ke arah mana gitu. Ini menunjukkan arah dan ini menunjukkan kalau tingkat biasanya deformasinya agak tinggi, dia akan jarumnya ini akan semakin besar gitu. Itu nanti saya jelaskan juga ya. Nah, kalau yang ini deformasi ada videonya. Ternyata yang seismik tadi belum. Ini kalau kan, nah, itu kan magma kan ke atas tuh. Nah, tubuhnya gunung ini tuh ini apa namanya, mengembang kempis gitu kan ya. Tuh kan dia tuh kan magma ke atas, jadi dia tubuhnya itu karena ada volume pertambahan, jadi dia akan akan mengembang. Jadi dia akan terekam tuh yang GPS yang sensitif banget, taruh di tubuh-tubuh gunungnya atau tilt meter yang taruh di deket-deketnya itu ya. Nah, dia akan mengalami perubahan sesuai dengan apa yang direspon dari si magma yang apa yang ada di gunungnya itu. Nah, kalau GPS juga kayak gini kan ya. Biasanya dia titik-titik, habis itu dia ini kalau ada mengembang pasti dia akan menjauh dan itu akan terekam tuh perubahannya. Nah, itu deformasi. Itu di gunung api sih. Seperti itu ya. Nah, ini kan ada juga tuh. Ini kalau ini insar. Kalau ini satelit itu biasanya dia ngerekam 2 kali, yaitu apa, aku ini apa namanya, satu itu untuk cuplikan satu, cuplikan dua, pas satu sama pas dua, itu untuk mengetahui si perubahannya itu, si deformasinya si gunung itu. Kalau misalnya ada gunung itu berubah, dia akan mengetahui tuh si dari bentuk si insarnya tadi itu akan mengetahui ini waktunya cukup lama ya, dia buat kayak semacam animasi aja, seperti dapatnya cuma satu waktu itu ya cuma ini, tapi kalau udah ini, banyak, maksudnya itu dikumpulkan beberapa periode itu akan bagus, menimbulkan ada kayak emang ada kayak animasinya gitu. Ini deformasi salah satunya pakai satelit.
Ini salah satu contoh aja ya untuk yang deformasi. Nah, ini seismik kalau ini. Seismik ini GPS. Kalau seismik itu dari ini, dari rekamannya itu akan menimbulkan rekaman-rekaman kalau GPS. GPS. Eh, kalau ada, yang nanti seismik saya kayaknya kasihkan deh, ada deh. Nah, ini yang seismik pokoknya nanti dari dia itu akan rekam, maksudnya tuh dia akan ada rekahan-rekahan. Nah, rekan-rekan ini tuh ditangkap sama seismogram yang bentuknya kayak tadi itu, terus habis itu dia akan bentuk gelombang gitu. Dan biasanya itu terekam tipe-tipe apa itu ada tektonik, apa tipe hybrid, apa tipe tremor, itu nanti ketahuan dari alat seismometernya itu. Nah, ini kalau yang ini geological observation aja sih, yang tadi mengumpulkan batuan vulcano, terus dianalisa tuh, dia sampling di laboratorium, tadi slice gitu ya. Ini salah satu contoh yang yang dapatkan kemarin ini ada teman aku gitu, teman aku memang kebetulan lagi ngolah data geochemicalnya Gunung Anak Krakatau gitu ya. Dia kumpulkan beberapa titik yang menyerminkan tipe erupsi di tahun berapa, berapa, berapa gitu. Terus dia sampling dan akan membentuk kayak semacam kayak struktur magma pumping sistemnya gitu biasanya nanti akan ketahuan. Oh, di sini strukturnya seperti ini gitu, apa granit, apa dia basementnya apa gitu gitu sih untuk mengetahui semacam kayak itu struktur batuannya apa jenis batuannya gitu sama strukturnya gitu. Nah, kayak gini sih kalau untuk yang geological monitoringnya itu akan ketahuan dia mafic atau felsic kalau nggak salah. Mafic itu yang masam atau felsic ya basah. Mafic kayaknya yang ini deh yang masam, felsic yang basah. Nanti tolong di itu ya, dikoreksi ya kalau misalnya ya. Karena si geological saya masih juga ini. Cuma ya itu tadi ada dua tipe tadi, dan dia biasanya di strukturnya itu ada tuh yang struktur kurang, struktur ini tuh apa, tipenya apa. Biasanya dicepatkan dengan ini. Kalau misalnya dia cepat-cepat membeku ya, cepat-cepat membeku dia itu biasanya nggak ada rongga yang gede-gede gitu. Maksudnya tuh yang materialnya karena membekunya secara cepat gitu. Gelap gitu, membeku. Nah, itu biasanya masih ada tuh bongkahan-bongkahan gede-gede gitu ukurannya yang agak kalau di slice gitu. Tapi kalau yang lamban gitu maksudnya tuh kayak proses coolingnya itu lamban biasanya tuh halus gitu. Dia jarang ada rongga-rongga gitu. Itu yang udah. Ada juga yang gas ya, monitoring gas. Ada juga apa namanya yang dia cuma ngamatin gasnya aja gitu. Biasanya dia diambil pakai kayak sensor gitu. Pokoknya dia tembakan sama kayak sensor dia akan ketahuan kandungan gasnya. Iya, nah ada juga yang belum ketahuan juga ya. Ini alat baru juga. Ini tuh metode cukup baru juga. Jadi banyak banget dari sisi kamera ada, dari seismik ada, dari deformasi ada. Ada juga yang infrasound. Infrasound ini tuh kan kalau nggak tahu ya kalau adik-adik di sini tinggalnya di dekat gunung api aktif itu dia itu gunung api itu kan kadang-kadang kalau beraktivitas menimbulkan suara. Nah, suara ini juga dapat menimbulkan apa ya? Bisa didapatkan informasi gitu dari situ. Yaitu namanya ditangkap namanya infrasound microphone gitu. Ini metode baru juga. Kayaknya 20 tahun terakhir lah populernya gitu dibanding seismik udah lama ya. Itu karena si ini tuh kalau seismik itu kan lewat lewat bawah permukaan bumi, tapi kalau akustik dia tuh lewat udara gitu. Karena emang gelombang bunyi gitu. Karena si pas aku meletus dia tuh akan menimbulkan suara dan suaranya ditangkap sama si infrasound ini. Salah satu contohnya ini deh. Ini tuh di apa namanya di Papuan Gini gitu ya. Itu terekam banget adanya shockwave atau shockwave itu kalau misalnya Mbak lihat itu ya. Tuh, ini kan tuh. Nah, kan si awan ini kan awan awan di atasnya tuh kan kayak ter, terdorong gitu. Nah, terdorong. Itu tuh gelombang suara itu. Ya, gelombang suara ditangkap namanya infrasonic microphone gitu. Dan sudah sampai tuh. Itu tipe-tipe eruption apa yang gempa eksplosif itu bisa pokoknya yang secara visual
ada kayak letusan itu bisa ditangkap sama infrasound. Kalau kalau dia di dalam kayak gempa apa yang masih di dalam perut bumi itu biasanya dicatat sama seismik aja. Dia nggak bisa sampai ke infrasonik biasanya. Nah, biasanya erupsi besar atau erupsi apa bisa karena apa gini infrasonik ini itu bagus karena dia nggak ditaruh di sekitar tubuh gunungnya. Biasanya dia agak jauh. Bahkan di pos pengamatan itu ada alat infrasonik ini keunggulannya juga infrasound ini. Misalnya nih seismik itu kan harus ditaruh di dalam perut. Ada juga yang dia nggak taruh di luar, tapi lebih resolusi bagusnya itu ditaruh di perut tubuh gunungnya biasanya di dekat gunungnya. Tapi infrasound enggak kalau infrasound itu agak jauh gitu karena dia bisa travel sampai panjang gitu maksudnya tuh sampai karena kan dia mediumnya atmosfer gitu jadi cukup bagus akurat apalagi terutama yang kayak gini yang kayak letusan kayak gini tuh kan destruktif biasanya itu seismiknya hancur kalau yang di dekat-dekat itu tapi terekam oleh infrasound jadi infrasound itu masih bisa menangkap erupsi besar aja gini karena dia ditaruh di dalam ada juga taruh yang di luar bisa maksudnya itu di agak cukup jauh jaraknya gitu itu bisa ngerekam itu dan itu bentuknya kayak waveform juga kayak seismik tadi cuma kayak gini bentuknya tapi dia itu bukan tipe yang apa ya bukan bukan gelombang seismik dia gelombang infrasound jadi dia dia kayak shockwave gitu kayak single kayak gini nah kayak gini bentuknya kayak dia tuh klik ada habis itu hilang kalau ini tuh masih ada gradual decrease-nya ada waktu untuk berhentinya tapi kalau infrasound itu karena shockwave gitu dia langsung hilang gitu ini juga infrasound yang ada di apa namanya beberapa nah ini salah satu contoh tutorialnya aja gitu ya nanti dia ada kayak semacam putih dia ini kayak apa ke atas itu menimbulkan si gempa apa ngegenerate infrasound. Nah biasanya dia uh, ini lebih condong ke infrasoundnya kan. Ya ini pas waktu ini ya ubah apa karakter aktifnya gitu. Nah karakter aktifnya pas waktu ada erupsi biasanya itu akan ada infrasound ini PI ini PI ini PA PI itu ini infrasound itu yang ini PA karena dia dari pressure itunya. Kalau yang seismik itu kecepatan. Jadi dia biasanya meter per second kalau PA ini pressure. Jadi dia lebih tekanan, emang ketekanan. Nah, yang satu ini, nah, ada erupsi bisa nggak ada erupsi dia akan terekam tuh, ya kan? Ini tuh monitoringnya gitu ya. Monitoringnya pas waktu ada magma keluar, magma ke atas, itu infrasoundnya juga ke generate tuh kan. Nah, pas satu erupsi ada tuh infrasound. Pas satu ini infrasound. Nah, ada infrasound dia ke generate ini gelombang shockwave namanya itu. Nah, ada infrasound. Ini juga dari pressure ya. Nah, pas waktu ada erupsi emang bener ada. Kalau ini biasanya seismik itu hancur kalau gelombangnya gede, tapi akustik bisa. Jadi ya itu mendukung gitu. Nah, ini tuh seismiknya, ini infrasound yang atas. Jadi emang dua-duanya ini dipasang di Krakatau juga gitu, ada infrasound, ada seismik. Nah, biasanya kalau ada gempa seismik ada, infrasound ada, maksudnya itu pertama yang erupsi ya. Pas waktu gini tuh terekam tuh di infrasound, di seismik juga. Ini area yang ini ya, area yang ini sih. Nah, ini kalau infrasound juga biasanya infrasound monitoring itu kalau misalnya gunung itu biasanya di ini lebih apa namanya dikontrol sama si bentuk ininya, bentuk crater geometrinya. Jadi geometri geometrinya itu gimana itu akan bisa ngetahuin frekuensinya. Jadi frekuensi si infrasound itu diatur sama si bentuk crater geometri si gunung tersebut gitu. Karena ada hubungannya dimensi crater sama frekuensi yang gelombang infrasound yang dihasilkan. Salah satu contohnya ini sih. Dia naik, naik gelombang magmanya berapa kilometer. Tapi pas waktu ke sini nanti dia akan beda lagi. Nah, ini kan terekam tuh. Ini kan menimbulkan gelombang suara ya. Dan ini tuh gelombang suara itu akan terekam si infrasound. Biasanya sih ini panjang frekuensinya beda. Maksudnya tuh frekuensinya tinggi, pokoknya bandwidthnya si frekuensi
karena kan pressure, sumbujinya, tapi time. Nah, time-nya biasanya kalau dia pokoknya itu mempengaruhi si kerapatan periode si waveformnya itu, ya waveformnya. Nah, ada lagi yang paling baru itu muon, ada lagi pembentukan muon. Jadi ada ini baru sih di Indonesia belum ada ya, maksudnya ini tuh dia tuh ngobservasi dari radio ini karena itu terinspirasi dari komet atau atmosfer yang ada di luar angkasa itu ternyata si gunung api itu dia itu uh, pas satu erupsi itu memunculkan partikel partikel muon itu. Nah, ini ada salah satu contoh dia itu di A sama B ini observator alatnya gitu ya ditembakkan gitu pas waktu erupsi dia itu ada kayak semacam perbedaan gitu dari jadi dia semacam apa ya pokoknya ada yang ditangkap gitu jadi pas waktu erupsi ini muon ini tuh kan otomatis apa ya ada gitu disuplai sama si si gunung ini itu terus habis itu dia AB ini ngerekam gitu saya juga kurang paham ya maksudnya tuh ini karena baru banget ini dia akan ditembakkan saling ditembakkan A sama B terus habis itu dia nanti akan kerekam itu si apa dan dia itu bisa ini ya bisa nembus sampai ke apa namanya tubuh gunungnya gitu dari muon itu dihasilkan dari langit terus jadi ini ada terus gitu ditanam gitu terus habis itu AB ini nge-record dari si muon yang ada di langit terus habis itu dia rekam gitu semacam gitu kayak dia ditembakkan gitu A saling A menembak B menembak A gitu jadi nggak bisa satu aja ya harus ada dua gitu habis itu dia bisa mengetahui strukturnya gitu ini Februari sama Maret emang ada perbedaan tapi ini baru sih dan di Indonesia belum ada maksudnya itu belum dilakuin dan ini bukan alat nggak tahu ke depannya akan bisa dijadikan monitoring 24 jam atau dia cuma studi khusus dia pengen tahu di waktu periode tertentu aja kayak gitu ini salah satu contohnya sih kalau muon itu sorry ya saya cepetin aja ya soalnya dia pokoknya ditembakkan gitu terus dia bisa menimbulkan ada semacam kayak struktur bawah permukaannya dari gelombang muon gelombangnya dari partikel muon ini adanya emang di alam semesta biasanya ada di luar angkasa sih sama kayak sinar X-ray gitulah ditembakkan sinar X-nya terus kita bisa ketahuan struktur bawah permukaannya struktur bawah tubuh kita itu struktur tubuh kita dalam tubuh kita gitu semacam kayak sinar X-ray gitulah konsep kerjanya gitu nah ini tuh biasanya muon ini tuh emang ada di atmosfer dan dia biasanya di ini apa namanya dihasilkan di langit gitu biasanya itu dulu ya aku juga kurang ini cuma ada tuh pembaruan mas Enter monitoringnya pakai muon ternyata bisa juga nah itu biasanya dulu ya gitulah ya kalau misalnya ada yang bertanya tolong ya asalnya saya juga kurang ini nah kalau ini gempa api di Indonesia ini kan Ring of Fire tadi ya nah Indonesia banyak banget tuh dia tuh letaknya hampir semuanya di zona subduksi jadi dia di bawah sampai ke atas di Sulawesi itu apa namanya sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Ini saya kemarin sih saya buat kayak semacam kayak historisnya gitulah dari apa namanya tahun 1960 sampai 2021 historis emang rekaman banyak banget. Maksudnya itu emang aktif banget. Dan itu emang ada erupsi terus menerusan selama 60 tahun gitu dan ini emang di sini dan gunung api yang paling besar itu ini. Ini di mana itu? Ini kayak di Jawa, di Semeru atau di Merapi ya, antara itu. Pokoknya kemarin saya ngambil data dari FMBG yang tahun 2000, pokoknya selama 2060 tahun ke belakang gitu. Terus saya plotkan gitu. Ya emang di sini
Nah, ini yang salah satu contoh yang untuk yang gempa yang paling aku kelompokkan dari 10 yang terbesar gitu dari 1960 sampai 2021. Gunung api inilah yang ini banyak, maksudnya memang di zona subduksi ini nggak ada tuh di sini nggak ada, di Kalimantan juga nggak ada karena emang zona subduksi pertemuan lempengnya tuh di sini. Ya banyak ya masih yang korban jiwanya dan itu perlu adanya ya, edukasi ke masyarakat. Nah, kalau semacam untuk yang hazardnya ada banyak ya vulkanik hazardnya ya, apalagi terutama yang eksplosif gitu. Itu apa namanya, kayak aspalnya ini kalau lama kelamaan itu juga kalau besar dan intens itu bisa juga menimbulkan roboh atau gentengnya itu jadi kayak, karena kan itu panas panas nggak panas sih abunya, nggak yang maksudnya tuh nggak panas kayak magma gitu ya, cuma dia itu kalau lama kelamaan mengendap itu juga akan menimbulkan jatuh gitu karena volumenya bertambah kan. Nah, kalau pilokratif flow itu kayak wedus gembel yang kayak itu loh, yang kayak cepet banget pokoknya dia pas waktu erupsi dia tuh mengikuti bentuk lerengnya itu. Biasanya dia di sungai, aliran sungai-sungainya itu. Nah, kalau yang efusif enggak ya. Kalau efusif ya dia destruktif, cuma dia biasanya lamban gitu. Enggak kayak eh, apa awan panas yang untuk. Tapi efusif biasanya menghancurkan apa yang dilewatinya gitu. Nah, kalau yang untuk yang ini vulcanohazard itu ada ini ya. Kalau yang untuk yang di gempa di vulkano itu ada awan panas, ada bom vulkanik. Bom vulkanik itu kayak gini tuh. Nih, ini tuh bom vulkanik segede ini tuh dia lemparkan dari ini. Ya, ada juga yang dia segede banget pokoknya. Kalau bahkan segede pohon apa gitu dia ada tuh yang di Krakatau, dia lemparkan dari puncaknya ke sininya gitu. Emang ya itu vulkanik bom dari salah satu itunya. Namanya vulkanik bom gitu. Lahar, kalau lahar ini apa namanya? Dia tuh mengikuti aliran sungai itu tadi, tapi biasanya dia tuh ini campur sama air. Jadi dia itu kadang-kadang itu kayak air di sungai itu jadi kayak uh, ada campuran vulkaniknya gitu. Nah, kalau misalnya dia masih baru, biasanya panas gitu. Tapi kalau misalnya dia lahar dingin, itu destruktif banget ya, karena materialnya itu ada lahar panas sama lahar dingin. Lahar dingin itu yang kayak di Semeru, itu biasanya tuh nggak ini terjadinya ya karena sungai itu mengandung si batuan-batuan terbawa, batuan yang di atas batuan vulkanik itu jadi kayak sungai, ya sungai yang destruktif, maksudnya tuh itu jadi salah satu vulcanohazard gitu. Kemudian ada lava. Kalau lava ini tuh ya yang bentuk tadi itu lava itu yang di Hawaii tadi, atau magma yang cair yang kayak video-video sebelumnya yang bentuk yang kayak lava pijar itu yang kayak dia nyala itu loh. Itu tuh lava. Kalau gas beracun, memang tiap kali erupsi kan dia menimbulkan gas itu juga nggak bisa, maksudnya itu gas beracun ya. Biasanya sih dihubungkan sama ini yang awan panas ini. Jadi awan panas itu yang cepet banget, itu yang ini yang modus gembel itu yang dia itu kayak batuan, tapi karena fresh dari dalam perut bumi, maksudnya itu dari dalam gunung itu terus berinteraksi dengan ini kan, berinteraksi dengan udara, jadi dia menimbulkan batuan itu kayak menimbulkan kayak semacam gas gitu, maksudnya itu kayak kayak awan gitu yang kayak tadi, tapi isinya itu ya batuan-batuan itu tadi, batuan-batuan yang terlemparkan itu ya. Nah, kalau yang vulkanik aset itu bisa juga, tadi kan sebut ada ini, ada 5, ada lagi ternyata satu yaitu dari earthquake juga, nanti saya jelaskan. Nah, kalau yang pyrokatic flow, yang kayak tadi tuh, yang apa, gas beracun, gas beracun, apa namanya, yang wedus gembel, yang kayak gini, dia biasanya melalui lerengnya, bentuk lerengnya gitu. Ini pas waktu yang dipompe, lanjut aja ya, maksudnya tuh agak ini ya, diteruskin. Nah, ini salah satu contohnya, dia biasanya mengikuti lerengnya dan dia menghancurkan ini sih, menghancurkan bangunan di sekitarnya yang kayak ya, ya dia pokoknya
karena panas dan cepat gitu. Jadi dia menghancurkan apa yang ada di yang dilewatinya gitu. Dengan kecepatan yang cepat ya, maksudnya nggak kayak lava yang lamban gitu. Jadi dia ini nggak ada kesempatan untuk menyelamatkan dirinya tuh kesempatan lebih kecil gitu daripada yang tadi itu yang di lava tadi itu. Ini kalau pirokrastiku lama-lama juga akan ini ya menimbun si itu, jadi kayak ya itu salah satu efek dari si pirokrastik flow itu juga bisa dia tuh menimbun ya kayak gini bentuknya. Ini kan rumah kelihatan cuma ini doang. Nah ini kan telepon ya kayak semacam ini dia mengubur gitu. Nah itu juga biasanya vegetasi juga hilang ya, maksudnya tuh ya kayak kering gitulah karena ini kan panas tuh. Biasanya ngelewatin ini sih bukaan, kalau Semeru udah ada bukaannya gitu lah. Dia tuh ada kayak jalurnya gitu. Kayak jalurnya biasanya tuh udah terbentuk sistemnya gitu. Di sini ada lebih apa lerengnya lebih lebih rendah, lebih curam, kayak gitu. Terus dia bukaannya maknanya itu sampai kraternya tuh ada di sini, pasti dia akan mengalir lewat sini, nggak akan lewat yang kepundan yang satunya gitu, jalurnya gitu. Nah, ini mengikuti aliran sungai juga itu sama seperti lahar. Eh, ya itu ya kalau untuk yang apiroklastik flow. Nah, kalau yang lava yaitu ya ini kayak apa namanya magma partial matte gitulah. Pokoknya maksudnya dia tuh masih bukan ini ya, maksudnya tuh ini tuh ini batu. Dia kalau udah apa cooling gitu dia bentuk kayak batuan gitu. Tapi ini karena temperaturnya tinggi jadi dia meleleh gitu, meleleh. Dia kayak lava. Itu sebenarnya kalau lama kelamaan dia ini ter apa namanya dia suhu udara atau udah beradaptasi dengan suhu atmosfer gitu dia akan bentuk kayak batuan gitu. Kalau ini lava flow. Ya, tadi kan ada piroklastik flow, lava flow. Yang bentuknya yang tadi nih, kayak ini mah dilihat dari ini ya, dari apa namanya, ada kayak lava pijar gitu mengalir. Yang menimbulkan earthquake kalau misalnya dia volumenya gede banget. Kayak misalnya satu contohnya di gempa yang di Jepang itu, dia dikarenakan karena adanya eh, aktivitas vulkanik yang menimbulkan gempa. Tapi jarang banget sih. Maksudnya tuh ada kasusnya, ada juga menimbulkan gempa, tapi jarang banget. Tapi yang umum yang tadi itu dari modus gembel, piroklastik flow, lava flow, kemudian lahar, vulkanik bomb itu biasanya. Nah, jadi bagaimana kita untuk meminimalisir resiko dari si aktivitas gunung api itu? Ya ini tadi kan monitoring, salah satunya pencegahannya itu tadi. Kemudian ada juga yang ini kita melakukan kayak diseminasi gitu, kayak maksudnya penyuluhan ke warga sekitar, ya termasuk edukasi lah. Kalau edukasi ini biasanya lebih umum, dia ke ini, ke apa namanya, ke disisipkan ke misalnya kurikulum pembelajaran, jadi sejak dini gitu dari anak SD biasanya bukunya itu udah disisipkan semacam kayak tindakan ini, tindakan gunung apa mitigasi gunung api gitu. Kemudian penelitian yang sangat penting itu penelitian riset tiap tahunnya akan mengetahui biasanya sih lebih condongnya ke riset ini tuh lebih ke arah ke ini prediksi, tapi nggak ada sampai sekarang prediksi, belum bisa diprediksi. Misalnya nih dari secara cepat gitu ya, dari monitoring atau apa gitu, terus akan bisa ketahuan, terjadi biasanya jam sekian, menit kesekian akan terjadi erupsi itu ya nggak ada, belum sampai sekarang belum ada, tapi nanti arah dari riset itu ke arah sana gitu karena prediksinya akan meminimalisir gitu lah, karena kan keakuratan prediksinya akan menentukan nanti eh, apa berefek langsung ke biasanya ngefek ke korban jiwa ya pastinya, ke apa namanya ke sana gitu arahnya nanti. Kemudian ada juga kawasan rawan bencana, biasanya si BVMBG atau otoritas apa pihak yang berwenang gitu biasanya mengeluarkan tuh, kalau misalnya level siaga itu area
5 kilometer dari puncak nggak boleh apa namanya didaki atau dihuni atau pokoknya sama ada aktivitas manusia di situ gitu. Itu sangat penting ya untuk ini ya apa namanya prediksi vulkanik erupsi dan untuk meminimalisir apa namanya risikonya gitu. Nah, ini sebelum ke situ ada pertanyaan nggak dari Mas Mbak ini yang setelah saya jelaskan tadi tuh briefing secara apa namanya ini untuk metode ini awal-awalnya gitu ya. Nanti saya jelaskan juga mungkin agak lebih sulit lagi mungkin karena topiknya lebih spesifikan. Kalau tadi itu kan lebih general-general jadi bisa diterima gitu. Nanti karena pertemuan kedua itu pasti akan saya menjelaskan terkait riset saya jadi kayak lebih benar-benar dari real riset yang dilakukan kalau di gunung api itu kayak gimana sih gitu. Jadi kayak emang benar-benar jadi biar adik-adik juga tahu gitu. Oh ternyata ini riset riset yang di gunung api itu kayak gini gitu. Maksudnya riset eh, pengaplikasian langsung gitu. Jadi kayak gitu. Terus habis itu nanti juga ada programming gitu karena aku itu lebih lebih condong ke programming kan. Jadi nanti mungkin saya akan demokan sedikit gitu ya terkait ngolah data seismik itu kayak gimana. Ngolah data dari real time dari data seismik real gunung api gitu. Nah, apakah kalau sebelumnya nah ya siapa Mbak kita Kak Rista ya? Benar ya? Kela Clarista. Sorry Mbak. Iya, silakan Mbak Clarista Lita ya, sama Mbak Lita aja nama bilangnya ya. Gimana? Terima kasih atas waktunya. Saya izin Iya, bertanya. siap. Iya, siap. Saya, Terima kasih Mbak. saya kan pernah baca tuh Pak dari berita-berita. Apa benar gunung yang tadinya aktif jadi tidak aktif? Itu Iya, penyebabnya, Pak. Selain iya. tidak ada pasokan magma dari perut bumi. Heeh. Ini ya, apa namanya penyebabnya, faktornya dari aktif tidak aktif selain pasokan magma. Benar nggak Mbak? Ya, Iya, siap. Terima kasih Mbak Lita ya atas pertanyaannya ya. Iya benar, emang ada kan tadi saya juga jelaskan itu emang ada tipe gunung yang dia aktif terus tanpa ada matinya gitu maksudnya itu enggak terus aktif pokoknya dia menimbulkan itu terus ada juga yang tipenya dari dia apa namanya tidak aktif jadi aktif kebalikan sama pertanyaannya Mbak Lita tadi tapi ada juga yang dia eh, aktif dulunya terus tiba-tiba mati gitu. Nah itu pertanyaannya Mbak Lita ya. Nah, sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya dia aktif atau tidaknya, itu selain pasokan magma, itu juga ada faktor dia sistemnya apakah kalau gini, si magma chamber ini tuh kan kayak bahan produksinya gitu. Kalau si magma chambernya udah nggak ada dan sistem ke atas ke permukaannya itu nggak terbentuk, ya itu tidak akan terjadi, tidak akan ada eh, proses aktivitas yang ada di gunung tadi itu. Misalnya nih, kayak contohnya yang gunung, tapi Tambora masih itu ya. Ya itu aja deh, Gunung Toba. Ya kan, Gunung Toba itu kan dulunya aktif, sekarang udah membentuk kayak kaldera gitu kan. Ya karena dulu udah kayaknya ya, itu eh, materialnya tuh udah dimuntahkan semua. Habis itu kan dia bentuk apa udah magma, magma eh, eh, saluran kayak magma ke atasnya itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Jadi untuk membutuhkan proses yang kayak misalnya tadi itu eh, apa namanya pembentukan gunung api, form gunung api yang tadi itu kan butuh waktu dan butuh kayak sistem misalnya ada kayak rekahan, maksudnya tuh kayak sistem pokoknya dia ada magma terus dia ke atas gitu ada kayak semacam sistem yang udah terbentuk gitu lama kelamaan dia bentuk kayak struktur gunung kayak udah dari apa ya udah ada dapur magmanya terus ada kayak sistem kayak pipa-pipa maksudnya tuh kayak udah terbentuk bukan pipa ya ini ngomongnya tuh kayak ada salurannya gitu udah terbentuk gitu kalau misalnya kita bangun rumah itu udah ada kayak fondasi udah ada bangunan udah ada atapnya kayak gitulah. Nah ini udah ada kayak semacam strukturnya kayak gitu ya pasti akan apa namanya
aktif lagi. Tapi kalau udah nggak aktif berarti ya sistemnya itu nggak ada lagi itu, maksudnya udah hilang. Dan itu nggak tahu ya, maksudnya dalam artian udah benar-benar kadang-kadang itu masih ada magmanya, magma chambernya masih ada, tapi nggak terbentuk sistem yang di atasnya, tapi mungkin dia mengalir kemana gitu, nggak bentuk gunung lagi gitu maksudnya. Tapi jarang sih, biasanya ketutup karena ya udah itu, karena kan sebenarnya di berpotensi sekali gempa apa gunung api itu terbentuk di bawah kita ini, karena kan kita eh, apa kan ada magma cair sama magma, kan inti cair sama inti itu loh, mantel gitu loh. Maksudnya apa, inti 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 dalam sama inti luar. Nah, inti dalam itu kan padat, inti luar itu cair. Jadi gesekan antara padat sama cair itulah menimbulkan dinamika yang antar lempeng tadi itu yang bergerak tadi itu. Nah, asal ada terbentuk yang kayak tadi tuh, yang salurannya, terus habis itu ada kayak magma storage-nya terbentuk, ada rekahan naik ke atas dan bentuk sistem, itu pasti akan ada terbentuk gunung api lagi. Tapi kalau gunung api yang tidak aktif tadi, mungkin karena selain pasokan magmanya udah nggak ada, selama itu juga sistem struktur yang di atasnya, magma ke atas itu udah nggak ada lagi, udah nggak apa namanya, udah nggak terbentuk lagi gitu. Itu sih. Apa cukup ya? Biasanya sih ini Mbak, apa namanya, strukturnya itu terbentuk karena emang beneran pasokannya itu udah ada pasokan itu besar, tekanannya itu akan meningkat di bawah apa namanya, di bawah struktur, di bawah permukaan yang tadi itu, yang area tersebut itu biasanya meningkat, dan itu menimbulkan ya tadi tuh merekah itu, jadi kayak melewati, karena kan meningkat otomatis kan dia terkekang, makin terkekang kan pasti akan, kalau batuan itu ada yang namanya kayak brittle gitu, kayak ada pecah gitu. Nah, dia akan melewati si pecah-pecah itu gitu, dan itu butuh waktu ya, tapi ya gitu Mbak. Ada mungkin kurang tahu ya di sini ada nggak ya, pokoknya ini kan masih belum tuh slide presentasi, kalau nggak salah aku juga menyertakan, tapi ini kasusnya beda sama Mbak. Jadi kasusnya yang dulunya dorman ke gunung api aktif, kalau Mbak ini kan yang aktif jadi nggak aktif. Tapi ya intinya itu sih Mbak, nggak ada struktur yang mendukung gitu. Kalau misalnya geothermal, nggak tahu ya kalau Mbak kenal atau nggak, geothermal itu kan ada syarat-syaratnya biar dia terbentuk, kayak misalnya ada source rock-nya, apa namanya, terus habis itu ada cap-nya, kayak gitu-gitu. Dan dia akan terpanaskan dari source rock-nya tuh ke cap-nya, jadi di atasnya tuh kayak bentuk kayak, ya kayak terbentuk sistem intinya itu. Sistemnya nggak ada. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Mbak, sama-sama. Semoga terjawab ya Mbak ya.